Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kita semakin hari semakin bertambah kecintaan kita dan pengetahuan kita tentang sunnah-sunnah, bertambah istiqomahnya, dan mudah-mudahan semakin mencintai Rasulullah SAW. Mas Jody dan seluruh keluarga besar Rumah Tahfiz Indarsan, kawan-kawan di Wisata Hati Jogja, Ustazah Mimin dan rombongan, serta Wisata Hati Surakarta, ada Haji Adib dan rombongan. Hari ini sebenarnya saya mau membagikan leaflet ya, tapi saya bawanya kurang banyak dan buku sakunya nggak kebawa. Jadi ada program baru di Darul Quran, namanya I'dad. Dan insya Allah I'dad ini akan langsung didistribusikan di seluruh rumah-rumah tahfiz di seluruh tanah air. Dan mudah-mudahan dengan doa dari Bapak dan Ibu semua, program ini bisa berjalan dengan baik. Sebelumnya saya dengar di sini banyak senior-senior ya, kepala-kepala sekolah, katanya diundang hari ini. Ya mudah-mudahan nanti banyak mendapat masukan dari teman-teman kepala sekolah. Awalnya sih I'dad ini adalah santri taruna Darul Quran. Lalu kemudian setelah berjalan 2 tahun, alhamdulillah Allah mengizinkan kami menyempurnakan sehingga menjadi program I'dad. Dan tanpa disengaja, ternyata program ini hampir serupa dengan program Rabitah ya, untuk tahfizul Quran yang saat ini dipimpin oleh Abdullah Basfar dari Al-Mamlakah As-Saudiyah Al-Arabiyah. Dan semua mengalir, nggak ada yang diskenariokan. Jadi saya bilang sama teman-teman, ini Quran yang membimbing. Haji Adib, program I'dad ini sudah berjalan di 56 negara. Dan insya Allah kita menjadi yang ke-57. Dan Masya Allah, kitab yang dipakai adalah Tafsir Mu'in yang pengarangnya, penulisnya masih hidup. Beliau Imam Syafi'inya abad 21 ini. Jadi Syekh Wahbah ini disebut-sebut sebagai Imam Syafi'inya abad sekarang ini, Masya Allah. Dan menjadi karunia besar buat saya dan buat seluruh keluarga besar Darul Quran beserta seluruh cabang-cabang dan donaturnya, bahwa kehadiran ulama-ulama dari Timur Tengah ini seperti membakar semangat kami untuk menyiarkan Al-Quran sesiar-siarnya. Diawali dari pertemuan ya dengan beberapa syekh dari Makkah dan Madinah, dari Hadramaut, sampai kemudian Allah hadiahkan tanggal 1 Januari 2010 pertemuan dengan Imam Sudais. Alhamdulillah saya berkesempatan mewawancarai beliau langsung, dan bagaimana beliau mendorong untuk kita sama-sama mengagungkan Al-Quran. Tidak lama juga saya kedatangan seorang ulama dari tanah Jawa ya, yang mengatakan Al-Quran itu jangan diduakan. Jadi ketika belajar Al-Quran, memang kita siapkan yang benar dulu anak-anak kita, untuk anak kita jadi hatinya, pikirannya terisi akhlaknya dengan Al-Quran. Dan memang
Asal muasal dari i'dad ini adalah kegelisahan saya pribadi, terus terang. Jadi ketika saya mendirikan sekolah, mendirikan pesantren, sekarang ini kan orang berlomba-lomba menuju modernisasi. Ada Islam terpadu, ada macam-macam Pak. Mungkin sekarang ini balik lagi ke arah mencari model. Semua sekolah seperti mengemukakan keunggulannya masing-masing. Tapi akibatnya apa? Salah satu sisi negatifnya adalah anak kita kering dari karakter dan budaya. Saking pengennya serba bisa, anak-anak kita melebihi jam kerja orang tuanya. Pergi jam 6 pagi, pulang jam 4 petang. Itu pun masih harus lagi dibebankan dengan sejumlah PR-PR yang membuat anak-anak Indonesia tidak lagi seperti kita zaman dulu. Kita zaman dulu Pak masih ngubur layangan, masih bisa main sepeda ke kampung sebelah, masih bisa ya mencari ikan, gonggong, tahu gonggong, ya, terus nyelepet cicak, naik pohon sawo. Itu kita akrab dengan alam. Beberapa teman yang gelisah dengan keadaan yang senantiasa ngotak, kemudian membuat lagi model. Ada homeschooling, ada sekolah alam, wes macam-macam. Iyalah, kalau nawaitunya adalah lillahi ta'ala, mudah-mudahan kelak Allah yang membimbing. Mana yang terbaik yang menurut Allah Subhanahu wa taala pantas untuk dijadikan standarisasi secara nasional. Saya sering sampaikan kepada kawan-kawan, langkah boleh salah, yang penting niatnya benar. Jadi ketika bikin sekolahan, kita bikin pesantren, nawaitunya apa? Langkah boleh salah, asal niatnya benar. Ini buku terbaru saya atas izin Allah. Judulnya Surat Terbuka untuk para ayah, para ibu. Tapi ini bukunya nggak kebawa. Ini baru matang banget, fresh from the oven. Baru 1 hari umurnya. Baru kemarin, ini saya kemarin bawa ke Palembang. Kegundahan saya sebagiannya saya tuangkan di sini. Bagaimana karena kita kepengen anak-anak kita serba bisa gitu. Akhirnya anak-anak kita terenggut. Kehidupannya itu terenggut Pak. Ukurannya menjadi angka. Ukurannya menjadi nilai. Bukan happiness. Bukan kebahagiaan. Bukan kesenangan. Waktu mengajinya sekalinya ada pelajaran mengaji, menjadi formal, menjadi sesuatu yang diujikan. Akhirnya kemudian kering lagi dari ruh, kering dari spirit. Kalau saya boleh bernostalgia zaman dulu ketika saya mengaji, tidak ada satupun bercerita tentang nilai. Nilainya itu ya harian itu nilainya. Bagaimana sebelum mengaji anak-anak nimba dulu, nyapu dulu. Sebagiannya berdagang dagangan sang guru. Ada sebagian yang lagi yang mijitin gurunya. Nilainya tuh itu. Kalau bisa rapot anak-anak itu adalah anak itu sendiri. Bukan selembar kertas, bukan satu buku kecil yang isinya angka. Walaupun itu ada sesuatu yang niscaya, maksudnya diperlukan, iya. Lah karena saya tidak punya wewenang, tidak punya hak dan tidak punya kepantasan untuk mengubah pola pendidikan. Akhirnya kemudian atas izin dan ridha Allah kita menggulirkan program namanya i'dad.
I'dad ini sesuatu yang lazim Pak di pesantren. Sebelum nyantren, i'dad dulu. Cuman kalau di pesantren-pesantren itu rata-rata 3 bulan. Nah, di Darul Quran dan nanti rumah-rumah tahfiz yang berafiliasi dengan Darul Quran, ini umur i'dadnya 1 tahun. Jadi kalau bapak ibu punya anak SD mau ke SMP, SMP mau ke SMA, SMA mau ke perguruan tinggi, suruh dia cuti setahun, masuk i'dad dulu. SD ke SMP, jangan langsung masuk SMP, i'dad dulu setahun. SMP ke SMA, jangan langsung masuk SMA, i'dad dulu setahun. Kita tidak mengubah apapun dari kurikulum SMP dan SMA masing-masing, tidak. Tapi kita cuma minta waktu 1 tahun, tolong berikan. SMA mau ke perguruan tinggi, jangan langsung masuk perguruan tinggi, i'dad dulu setahun. Nah, program ini digulirkan dan rupanya Mas Jody dan Mbak Anik mengambil posisi duluan. Saya bilang sama mereka semua, Mas, kita belum diuji coba secara legal formal. Mau bismillah nggak? Kalau mau bismillah silahkan. Yang agak mendekati konsepnya adalah konsep taruna dan konsep paulan. Tapi kan paulan juga masih sekolah kan. Paulan tuh salah satu rumah tahfiz kebanggaan saya Pak. Itu adanya di Solo, Surakarta. Dan bentuknya bukan lagi rumah tahfiz, udah mengambil pola pesantren sebenarnya. Nah, ngapain aja tuh selama 1 tahun? Apa filosofinya? Yaitu dia, alhamdulillah hari ini saya ditemenin sama ibu saya. Dia yang melahirkan i'dad ini secara manusianya. Saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini surat Pak. Karena surat ya saya pakai assalamualaikum. Jadi buku ini adalah surat. Surat dari saya kepada bapak dan ibu semua. Surat ini juga kepada saya. Artinya kepada siapa saja yang punya anak. Atau kepada paman, kepada Pak D, ya, kepada Bude, pada bibi yang punya ponakan. Alhamdulillah, setelah mengembangkan model santri taruna sejak tahun 2008, mulai tahun ajaran 2010-2011, Darul Quran menyempurnakannya menjadi program i'dad. Santri-santri baru yang masuk Darul Quran bisa mengikuti pendidikan program i'dad dulu 1 tahun sebagai kelas persiapan sebelum menempuh jenjang pendidikan formal. Besar harapan saya bahwa program i'dad ini diikuti, dicontoh dan dikembangkan oleh lembaga-lembaga pendidikan lain di tanah air. Berikut ini adalah surat terbuka dari saya yang dilampirkan bersama surat ini, penjelasan tentang program i'dad dan nasihat serta doa dari Imam Sudais yang merupakan hasil dari wawancara saya tanggal 1 Januari 2010. Segala puji buat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sama-sama haturkan buat Rasulullah yang menyampaikan risalahnya, yang dengan Al-Quran dan As-Sunnah warisannya. Selamatlah manusia dari kesusahan dunia dan akhirat. Segala doa tercurah buat semua anak keturunan kita agar selamat hidupnya, lurus hidupnya, bahagia hidupnya, dilindungi dan dijaga oleh Allah dan para malaikat-malaikatnya. Saya tulis ini surat dengan kesungguhan hati agar Allah memberikan hidayah dan taufiknya bagi kita dalam mendidik anak-anak kita dalam didikan Al-Quran dan As-Sunnah.
Dan permohonan kepada Allah agar Allah memudahkan kita semua dan memberikan kita kecukupan rizkinya, agar kita bisa membesarkan anak kita dengan rizki yang halal dan pendidikan yang baik. Semoga dengan menanamkan pengajaran Al-Quran dan pembiasaan terhadap As-Sunnah, anak-anak kita hidup sukses tanpa menjadi orang-orang yang lupa sama Allah, lalu lalai beribadah. Dan sebaliknya, mereka hidup seperti orang-orang mulia yang hidup berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Surat terbuka ini saya tulis dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Isinya seputar kegelisahan saya sebagai orang tua, juga kakak, juga paman. Bagi anak-anak saya 4 Pak, jadi wajar saya gelisah. Anak saya sekolah di sekolah yang saya bikin, tapi saya gelisah. Sampai satu hari anak saya tuh si Wirda ngomong begini ke istri saya, "Mah, kakak nggak sekolah dulu deh, sebab adek Kumi lagi sakit. Kakak mau jagain adek Kumi." Lalu istri saya mengatakan begini, "Jangan kak, kakak sekolah aja." Saya tertegun menyaksikan dialog itu. Entah ya, kalau saya tuh beda sudut pandangnya Pak. Karena kebetulan saya menempuh pendidikan dari dulu antara formal dan tidak formal. Dibilang formal, nyatanya saya sekolah. Tapi dibilang tidak formal, seperti tidak formal. Karena banyak bolosnya. Banyak membaraknya Pak. Malah seingat saya ketika saya kemudian SMP dan SMA, kerjaan saya tabarukan. Keliling pesantren-pesantren gitu. Pernah satu masa Pak, saya setengah tahun lebih menjadi merbot di satu pesantren di Jakarta. Saya tinggal tidur ngikut di satu kamar namanya kamar Wali Songo. Kerjaan saya ngebersihin kamar itu. Dari dulu saya sudah meyakini bahwa kalau berkhidmat mesti luar biasa. Dan itu saya dapatkan karena orang-orang tua saya ngajarkan begitu. Ketika teman-teman sekamar pergi keluar, saya rapiin kamarnya. Habis rapi kamar, saya ke masjid, bersihin masjidnya. Kurang lebih 6 bulan, yang paling lama tuh di pesantren di Jakarta tuh, seperti itu. Terus saya bilang sama istri saya, "Mah, yang benar tuh Wirda, itu sekolah tuh itu. Susah tuh untuk bisa menghasilkan empati dari seorang kakak ke adiknya. Sulit, itu bukan pekerjaan gampang. Ketika si Wirda udah kayak begitu, "Mah, kakak gak sekolah dulu ya. Dedek Kumi sakit, kakak mau jagain Dedek Kumi." Perilaku Wirda itu melebihi nilai 10 di matematikanya. Subhanallah. Ingat gak waktu SD dulu, kalau ada guru sakit, libur Pak, kita beramai-ramai itu berangkat menuju rumah kita punya guru. Nggak lagi peduli dengan absen, nggak lagi peduli dengan ketinggalan pelajaran. Lalu kita kemudian bermain-main di rumah sang guru. Ada yang nyeduh tehnya. Betul, ingat ya, coba dah. Bermemori lah sedikit. Kita saja yang penuh dengan pendidikan karakter, masih ada kurikulum akidah dan akhlak, masih kayak begini Pak. Bagaimana lagi wajah anak kita 20 tahun yang akan datang Pak. Seperti robot. Dia gak kenal sama adiknya. Dia gak kenal sama kakaknya. Dia gak kenal bahkan sama orang tuanya. Bagaimana 2/3 kehidupan habis buat di sekolahan. Subhanallah.